Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dengan NIM 2530105063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi halaman Subatul Al-Asma. Berikut video penjelasannya. Yang pertama itu ada pengertian tentang al-mansubat minal asma. Kata al-mansubat itu merupakan bentuk jamak dari kata mansub yang berarti sesuatu yang dibaca nasab, sedangkan al-asma berarti isim-isim atau kata benda. Dengan demikian, al-mansubat minal asma itu adalah isim-isim yang memiliki kedudukan i'rab nasab dalam suatu kalimat, dan tanda nasab adalah fathah. Namun, dalam beberapa keadaan bisa berupa alif, ya, atau kasroh tergantung sesuai jenis isimnya. Oke, di sini kenapa sih kita penting mempelajari al-mansubat? Karena ada 5 alasan. Yang pertama itu dapat memahami struktur kalimat bahasa Arab. Yang kedua itu kita dapat mempermudah membaca kitab kuning tanpa harokat. Yang ketiga itu kita dapat memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Dan yang keempat, mengetahui fungsi kata dalam suatu kalimat. Dan yang kelima, menghindari kesalahan dalam berbicara maupun menulis bahasa Arab. Dan dalam kitab Nahwu juga perubahan harokat akhir di suatu kata itu dapat memengaruhi sebuah makna. Jadi oleh karena itu kita harus mempelajari atau memahami al-mansubat, karena itu sudah menjadi dasar penting dalam pelajaran bahasa Arab agar kita tidak salah memaknai atau mempelajarinya. Di sini ada beberapa tanda-tanda nasab. Yang pertama itu fathah, tanda asli untuk keadaan nasab. Contohnya itu penggunaannya pada kata yang bergaris bawah atau tebal. Nah, contohnya itu kata batu kitaban. Artinya itu saya telah menulis buku. Dan yang kedua itu jenis tanda alif, digunakan sebagai tanda nasab pada asmaul hamsah atau isim yang 5. Contohnya itu nasartu abaka, saya telah menolong ayahmu. Jenis tanda alifnya itu terdapat pada huruf ba. Dan yang ketiga itu jenis tanda huruf ya, digunakan sebagai tanda nasab pada jamak mudzakkar salim dan isim tatniyah. Contohnya itu ra'aitu al-mu'allimina, artinya saya telah melihat para guru. Ini tuh jamak ya, untuk banyak gitu loh. Jadi tanda hurufnya itu terdapat setelahnya huruf. Yang keempat, ada jenis membuang huruf nun, digunakan sebagai tanda nasab pada af'alul hamsah atau fi'il yang 5 ketika didahului amil nasab seperti lan. Contohnya itu yang suruh. Jadinya la yang suruh, dia sedang menolong, atau dia sedang menolong. Terus yang satunya itu artinya mereka tidak akan menolong. Nah, di sini tuh ada catatannya, yaitu huruf nun di akhir dihilangkan. Yang kelima itu jenis kasroh, digunakan sebagai tanda nasab pada jamak muannats salim, yaitu jamak untuk perempuan ya. Ini muannats salim itu jamak untuk perempuan. Kalau buat laki-laki itu jamak mudzakkar. Contohnya itu nasortu muslimatin. Artinya saya telah menolong wanita-wanita muslimah. Selanjutnya ada beberapa macam-macam al-mansubat minal asma. Di sini tuh ada 15. Yang pertama itu ada maf'ul bih, yang kedua masdar, yang ketiga dzaruf zaman, keempat dzaruf makan, kelima hal, keenam tamyiz, ketujuh mutsanna, kedelapan isim la, kesembilan mudada, kesepuluh maf'ul min ajli, kesebelas maf'ul ma'ar, kedua-belas khabar kana, ke-13 isim inna, ke-14 khabar saudara kana dan isim saudara ina, dan yang terakhir itu yang mengikuti dinasabkan, yaitu ada 4 seperti na'at, atof, taukid, dan badal. Macam-macam ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dan contoh dari macam-macam al-mansubatul minal asma yang ada 15 tadi. Yang pertama ini di sini ada bab maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim yang dinasabkan yang dikenakan padanya suatu perbuatan.
Maf'ul bi dhamir ini ada dua. Yang pertama itu mutasil yang artinya itu bersambung, dan yang kedua itu munfasil artinya terpisah. Yang pertama dulu, yang pertama ini ada mutasil. Mutasil ini contohnya itu ada 12. Dorobni, wa dorobana, wa dorobaka, wa dorobaki, wa dorobakuma, wa dorobakum, wa dorobakunna, dan seterusnya guys. Nah yang kedua ini ada munfasil terpisah. Maf'ul bi dhamir munfasil juga ada 12, contohnya itu iya ya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaka, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Dan yang kedua itu ada masdar. Masdar itu isim yang dinasubkan, yang datang menempati tempat ketiga dalam tasrif fi'il. Contohnya itu doroba yadribu, doroban. Dan masdar itu terbagi menjadi dua. Ada masdar lafzi dan ada masdar maknawi. Masdar lafzi ini artinya itu sama ya kayak namanya itu lafzi, berarti masdarnya itu sesuai dengan lafadznya. Tetapi jika masdar maknawi itu yang masdarnya itu sesuai dengan maknanya, maka yang dinamakan itu maknawi. Dan yang ketiga ini ada dzaruf zaman. Dan dzaruf zaman itu adalah isim zaman yang dinasubkan dengan takdir maknanya fi, pada. Contoh dzaruf zaman itu al-yaumi wal lailati wa ghudwatin wa bukrotun. Jadi dzaruf zaman ini tentang waktu, atau iya tentang waktu, kayak al-yauma wal lailati gitu loh guys. Dan yang keempat ini ada dzaruf makan. Dzaruf makan adalah isim makan yang dinasubkan dengan takdir maknanya fi. Contohnya itu amama, di depan. Nah, jadi dzaruf makan ini tentang tempat. Kalau tadi sebelumnya dzaruf zaman itu tentang waktu, seperti contohnya kan tadi ada al-lailatu itu malam ya, waktu malam. Terus ini yang kelima itu hal. Hal itu adalah isim yang dinasubkan yang menjelaskan tata cara yang sebelumnya samar. Jadi hal ini untuk lebih jelas menjelaskan lagi tata cara yang sebelumnya itu masih samar atau masih kurang jelas gitu, dan dijelaskan lagi oleh hal. Contohnya itu ja'a zaidun rokiban. Nah aslinya kan ini udah dijelaskan lagi dengan rokiban gitu loh guys. Nah hal itu juga pasti nakiroh, dan hal itu hanya terjadi setelah kalamnya itu sempurna. Yang keenam ada tamyiz. Tamyiz adalah isim yang dinasubkan yang menjelaskan zat yang sebelumnya samar. Tamyiz juga sepertinya sama dengan hal tadi, yaitu untuk menjelaskan lagi zat yang sebelumnya masih samar. Dan yang ketujuh itu muthana. Muthana dengan khola, arda, dan hasya, maka boleh kita menasubkannya atau menjarkannya. Jadi hanya dengan khola, ada atau hasya. Kalau misalnya tidak dengan ketiga itu maka tidak boleh. Dan yang kedelapan itu ada isim la. Isim la itu apabila la bertemu dengan isim nakiroh, maka la menasubkan isim nakiroh dengan tanpa tanwin dan tidak mengulang-ulang la. Contohnya itu la rojula fiddari. Dan jika mengulang-ulang la atau lanya itu mengulang-ulang, diulang-ulang, itu berarti bertemu langsung dengan nakiroh, maka boleh mengamalkannya atau menyia-nyiakannya. Yang kesembilan ada munada, yang dipanggil. Munada itu ada 5, yaitu yang pertama itu al-maghrodul ilmu itu nama. Terus yang kedua wan nakaratul maqsudah, nakiro yang termaksud. Yang ketiga wan nakaratul ghairul maqsudah, nakiro yang tidak termaksud. Wal mudhofu yang diidhofahkan. Yang terakhir itu wasyabihu bil mudhof, yang menyerupai mudhof. Dan yang ke-10 ini ada maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih adalah isim yang dinasabkan yang disebut untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan. Jadi maf'ul min ajlih itu isim yang udah dinasabkan itu yang disebut untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan. Jadi ya untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan gitu loh guys. Contohnya itu qama zaidan ikhlalan. Yang ke-11 ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dinasubkan yang disebut untuk menjelaskan sesuatu bersamanya dilakukan suatu perbuatan.
Jadi maksudnya itu ini itu isim yang udah dinasubkan terus disebut untuk menjelaskan sesuatu yang lagi bareng atau lagi bersamanya, yang lagi bareng dilakukan suatu perbuatan gitu loh guys. Nah, contohnya itu ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khoshabata. Dan yang ke-12 itu ada khobar kana. Khobar kana dan saudara-saudaranya menjadi mansub karena dimasuki fi'il. Contohnya itu karena Zaidan qa'iman, artinya itu Zaid dahulu berdiri atau Zaid telah berdiri. Nah, kata qa'iman itu adalah khobar kana yang mansub. Yang ke-13 ini ada isim inna. Isim inna dan saudara-saudaranya menjadi mansub karena dimasuki huruf inna. Jadi yang sebelumnya itu kan khobar kana. Khobar kana itu yang dimasuki huruf kana karena khobar kana. Khobar itu kana kalau isim itu inna. Contohnya itu ini innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, kata Allah itu adalah isim inna yang mansub. Yang ke-14 ini ada khobar saudara kana dan isim saudara inna. Yang pertama itu khobar saudara kana. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il yang masuk ke jumlah ismiyah. Lalu isimnya menjadi rofa, terus khobarnya itu menjadi nasab. Rumusnya itu kana ditambah isim rofa ditambah khobar nasab. Contohnya itu di slide selanjutnya. Nah, contoh dari khobar saudara kana itu kalimat asalnya itu yang tadinya at-thalibu mujtahidun. Nah, karena setelah dimasukkan kana atau kemasukan kana itu jadi kalimat itu kana thalibu mujtahidan. Kana itu fi'il, at-thalibu itu isim kana rofa, dan mujtahidun itu khobar kana nasab. Yang kedua itu isim saudara inna. Inna dan saudara-saudaranya adalah huruf yang masuk ke jumlah ismiyah. Lalu isimnya menjadi nasab dan khobarnya itu tetap rofa. Rumusnya itu inna terus ditambah isim nasab terus ditambah khobar rofa. Contoh dari isim saudara inna itu kalimat asalnya Allahu ghafurun. Ini kalimat asalnya, dan setelah dimasukin inna itu menjadi innallaha ghafurun. Nah, innanya itu huruf, Allahnya itu isim inna nasab, dan ghafurunnya itu khobar inna rofa. Dan yang ke-15 ini yang terakhir ada yang mengikuti dinasubkan, yaitu ada 4 naat, atof, tokid, dan badal. Ini tuh maksudnya yang mengikuti itu berarti dinasubkan keempatnya. Yang pertama itu ada naat. Naat itu sifat. Naat itu mengikuti yang disifati pada keadaan rofa'nya, nasabnya, khofatnya, ma'rifatnya, dan nakirohnya. Jadi naat ini itu naat itu mengikuti yang disifati pada keadaan kelima itu. Nah, contoh dari naat itu wa ra'aitu zaidan al-aqila. Ma'rifat kata khusus itu ada 5 ya. Anak isim domir itu contohnya anak. Isim alam itu namanya zaidu wa makatan. Isim mubahan atau kata tunjuk itu contohnya hadza wa hadzahu wa haulai. Isim yang terdapat alif lam itu contohnya ar-rajulu wal ghulami. Dan apa-apa yang diidofahkan kepada salah satu dari ini yang 4. Nah, yang kedua ini ada atof. Huruf atof itu ada 10. Wawu, fa, thumma, au, imma, bal, la, lakin. Dan yang terakhir itu hatta fi ba'dil mawadi'. Jika diatofkan dalam keadaan rofa maka dirofakan, dan dalam keadaan nasab ya dinasabkan, dalam keadaan khofat dikhofatkan, dan kalau dalam keadaan jazm maka dijazmkan. Nah, yang ketiga ini ada taukid. Taukid itu menekankan atau menguatkan. Jadi yang tadinya kurang kuat kata
katanya atau kalimatnya itu jadi ditaukidkan, yaitu dikuatkan gitu ya. Taukid itu mengikuti yang diperkuat dalam keadaan rafa'nya, nasabnya, khobarnya, dan ma'rifatnya. Taukid itu telah tertentu lafaz-lafaznya. Jadi taukid itu lafaz-lafaznya itu telah ditentukan. Contohnya itu ra'aitul qauma kulluhum. Jadi contoh ini tuh lafaz-lafaznya itu telah ditentukan ya, telah tertentu gitu. Dan yang terakhir itu udah badal. Badal itu artinya mengganti atau diganti gitu. Apabila dibadalkan isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, maka mengikuti badalnya itu pada seluruh i'rabnya. Jadi jika kamu itu pengen ngomong al-farasa kan artinya kuda, tapi kamu itu ternyata salah, maka diganti dengan zaidan. Jadi contohnya itu ra'aitu zaidan al-farasa. Nah, jadi yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu dari materi yang sudah saya jelaskan itu, salah satu pembahasan penting dalam ilmu al-mansubat minal asma itu nahwu yang membahas isim-isim yang memiliki i'rab nasab. Pemahaman terhadap materi ini itu sangat penting karena banyak digunakan dalam Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab. Oke, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.